Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, sukacita, dan tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan walaupun pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Ketemu lagi pada hari ini lewat firman Tuhan yang akan saya bawakan. Kiranya apa yang menjadi renungan kita hari ini sungguh-sungguh akan mengajar, menasihati, dan menguatkan kita semua. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami. Kami dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk terus bekerja, berjalan, dan berjuang dalam hidup ini. Bapa, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolonglah supaya kami mengerti dan paham apa yang Engkau hendak katakan bagi kami. Ya Roh Kudus, terjemahkan bagi kami supaya kami dapat memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sebagaimana diaturkan oleh Almanak kepada kita, saya akan bacakan dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ke-9, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini sudah sering dan sangat sering kali dikhotbahkan oleh para pengkhotbah. Dan perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus sendiri sudah menerjemahkan, sudah memberi arti. Jadi pengkhotbah tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari apa sih maksud Yesus, arti dari pesan yang disampaikan Yesus itu. Yesus sendiri sudah menjelaskannya, yaitu tentang sebuah kegiatan praktek menabur. Menabur dalam hal ini berarti ada tindakan, ada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Apa itu menabur? Nah, hal ini tentu erat atau dekat hubungannya dengan tindakan para petani. Bagaimana petani menanam benih, menabur benih untuk tumbuh dan akhirnya nanti bisa menghasilkan buah. Nah, dalam praktek itu kerap kali ada hal-hal yang merintangi, ada kegiatan-kegiatan yang harus ekstra hati-hati dilakukan, terutama dalam memilih benih, supaya benih yang ditanam itu kiranya bisa berhasil tumbuh dan berhasil menghasilkan buah yang menjadi harapan daripada penanamnya. Nah, dalam konteks firman Tuhan pada hari ini, kita tidak sedang berbicara tentang memilih benih, melainkan benih yang ada justru adalah benih unggul, benih yang baik. Tetapi bukan berarti juga kalaupun benihnya sudah baik, bibitnya sudah yang nomor 1, kalau tempat di mana benih itu ditanam itu juga sangat mempengaruhi. Artinya apa? Dari faktor bibit sudah baik, tapi kalau wadah, tempat di mana benih ini disemai, ditanam tidak baik, maka ada kemungkinan benih itu pun tidak bertumbuh ataupun tidak memberi hasil. Nah, dalam hal inilah Yesus memberikan perumpamaan. Ada bagian-bagian yang ia katakan tentang bagaimana tempat yang menjadi wadah di mana bibit itu akan disemai. Yang pertama itu adalah tanah yang berbatu-batu.
Ya. Yang kedua itu tanah di mana ditumbuhi semak duri, ya kan? Baru ada lagi tanah di mana tanah itu memang tanahnya itu adalah tanah yang baik. Jadi dari 3 jenis wadah atau tanah yang akan menjadi tempat di mana bibit ini akan bertumbuh, itu menentukan bagaimana hasil yang akan diperoleh. Bisa kita bayangkan kalau tanah berbatu-batu, berarti akar dari tanaman itu pun tidak bisa mengambil sari-sari makanan dari tanah. Demikian juga kalau tanah yang akan disemaikan bibit itu ternyata juga banyak semak duri, maka dia akan berebutan makanan dengan semak duri. Berbeda dengan tanah yang hanya ditumbuhi oleh bibit yang kita semai. Nah, dalam hal ini bibit yang dimaksud adalah firman Tuhan, saudaraku. Jadi, sementara tanah yang dimaksud adalah hati kita. Hati kita, ya. Hati kita sebagai umat manusia, sebagai ciptaan Tuhan, di mana kita harus belajar terus-menerus, harus diperbaharui terus-menerus, harus diproses terus-menerus melalui firman Tuhan. Nah, kalau hati kita ini adalah hati yang berbatu-batu, gersang, tidak mau menerima, selalu menolak, selalu berontak, firman yang kita terima, firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, maka firman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Jangankan berbuah, bertumbuh saja tidak baik. Jadi apa hasilnya kalau begitu? Sayang kan? Yang kedua, hati yang kedua adalah kalau di dalam tubuh kita ini tetap ada bercokol, bukan hanya firman Tuhan, tapi juga ada ajaran-ajaran dari nenek moyang, leluhur, atau dari ilmu-ilmu dunia ini. Di mana kita belajar firman Tuhan, kita juga belajar tentang ilmu dunia yang saat ini kita ada di dalamnya. Ya, katakanlah perdukunan misalnya, mantra-mantra seperti itu, dan hal-hal gaib lainnya. Maka di situ terjadi peperangan batin antara pikiran kita dengan pikiran kita sendiri. Apakah ini kebenaran firman Tuhan atau ini adalah kebenaran daripada apa yang sedang saya pelajari dari guru-guru saya atau dukun-dukun atau orang-orang pintar seperti itu. Nah, jadi itu pun tempat seperti itu akan membuat firman Tuhan tidak bertumbuh dengan baik dan buahnya pun juga tidak maksimal. Tetapi yang diharapkan bagi kita adalah kita memiliki hati yang benar-benar bersih, lapang, murni, suci dari kekuatan-kekuatan dunia dan kepentingan-kepentingan yang lain, hanya memiliki kerinduan bagaimana firman yang ditaburkan oleh Allah melalui hamba-hambanya bisa masuk dan meresap dan bertumbuh di dalam hati kita, dan kemudian dia akan bertumbuh dengan baik dan selanjutnya akan menghasilkan buah. Dan buahnya pun lebat, buahnya banyak, buahnya ranum, dan bisa memberikan kenikmatan, sukacita bagi banyak orang. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, dan itulah yang diharapkan oleh Yesus lewat firman Tuhan hari ini, supaya kita memiliki hati yang demikian, tempat di mana firman akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu dapat dinikmati orang banyak. Maka dia katakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, hati yang bagaimana yang kita punya, yang kita miliki. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan selalu sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tetap itu. Tetapi hati kitalah yang sering mengalami perubahan dan pergolakan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan, walaupun COVID-19 belum selesai, walaupun ancaman masih mengintai, walaupun kesusahan tetap ada dalam hidup kita, walaupun pergumulan hari lepas hari tetap masih menyertai dan bertemu dengan kehidupan kita, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, tempat yang baik untuk menjadi wadah bagi firman Allah bertumbuh dan berbuah. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang teguh, yang kokoh, yang terus berpengharapan, walaupun suka dan duka selalu silih berganti. Saya berharap seluruh jemaat Tuhan akan terus berusaha menjaga kemurnian hati, kemurnian pikiran,
supaya firman Tuhan tetap hidup di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan kita menjadi agen-agen perubahan yang membawa buah-buah yang manis bagi banyak orang. Selamat menikmati hari baru, memasuki minggu baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan, kami sudah diajar, dan kami sudah diingatkan. Biarlah hati kami betul-betul Engkau berkati, supaya menjadi tempat yang subur, tempat yang baik, di mana firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kehidupan mereka, berkati aktivitas mereka, supaya mereka tetap bisa kuat dan kokoh menjalani hari-hari ke depan. Keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, yang bersekolah secara online, yang bekerja secara online, baik dimanapun mereka berada, maupun yang bekerja langsung hadir di perusahaan-perusahaan, Tuhan selalu memelihara hidup anak-anak-Mu ini. Bapa, terima kasih buat orang-orang yang mengasihi kami, buat para donatur yang sudah memberikan perhatian kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi saluran berkat, tidak hanya menjadi penerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau pemilik hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melanjutkan hidup kita, layanilah Tuhan dan sesama kita, terimalah berkat Allah. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang memelihara, menguatkan, menghibur dan memberkati kehidupan kita, mulai saat ini, esok hingga Maranatha. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan hidup. Dan satu hal kami mau sampaikan, bahwa minggu depan kita akan beribadah kembali di gereja pada tanggal 2 Agustus. Kita akan mulai ibadah di gereja. Dan harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian dapat menghadiri ibadah. Kami ingatkan untuk sektor Salom, kita masuk jam 9. Sektor Anugerah, kita masuk jam 9. Dan sektor Salom masuk jam 11. Sekali lagi, sektor Anugerah masuk jam 9. Sektor Salom jam 11. Demikian Warta Gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas.